Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, apakah bisa terdengar dengan baik? Saya tidak tahu, tapi saya ingin menyampaikan permenungan terkait dengan bacaan hari ini. Yesus memberi pelajaran sikap hidup yang sangat mendalam dengan perumpamaan tadi. Pada waktu itu, orang-orang yang mendengarkannya menafsirkan dan menarik kesimpulan masing-masing menurut pendapatnya sendiri. Tetapi Matius dalam Injilnya mau menolong kita memberi keterangan tentang makna perumpamaan yang diberikan Yesus. Perumpamaan itu memberi koreksi atau pembetulan pengertian banyak orang tentang hak dan jasa di bidang sosial ekonomi yang hidup di zaman Yesus di Palestina kala itu. Perumpamaan yang kita dengarkan tadi juga menimbulkan masalah untuk orang-orang zaman sekarang, mungkin juga untuk kita, tentang pengertian mengenai arti keadilan. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, para pekerja dalam perumpamaan itu menuntut perlakuan yang wajar, pantas, masuk akal, dan adil. Perumpamaan itu memang bila ditafsirkan menurut pelbagai segi pandangan, misalnya dari segi kesepakatan kontrak, dari segi situasi dan kondisi pekerjaan, serta waktu yang harus dilaksanakan, atau dari segi etika, kepekaan, dan kejujuran. Dari segi itu kita bisa memandang. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius hari ini ialah kemurahan hati luar biasa dari Allah, belas kasihannya, dan ciri-ciri nilai baru yang berlaku untuk kerajaan Allah yang didirikannya. Inti masalahnya ialah kenyataan bahwa si pemilik kebun anggur tidak membedakan banyaknya gaji yang diberikan kepada pekerja-pekerja yang bekerja menurut perbedaan waktu kerja yang panjang maupun pendek. Protes pekerja-pekerja ini secara manusiawi memang masuk akal, wajar. Tetapi puncak masalah yang ingin dilukiskan dalam Injil ialah pertanyaan si pemilik kebun anggur. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ditambahkan lagi, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Dan akhirnya puncak pertanyaannya, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Pemilik kebun anggur, Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, berbuat menurut haknya, yaitu membayar pekerja-pekerja bukan atas dasar jasa-jasa mereka, melainkan lebih atas dasar belas kasihnya sendiri. Perumpamaan hari ini menegaskan kepada kita bahwa kemurahan hati atau belas kasihan tidak dapat dipersalahkan atau dianggap sebagai ketidakadilan. Inilah ajaran kitab suci. Dalam Perjanjian Lama tercantum ajaran bahwa Allah Pencipta adalah baik dan murah hati kepada siapapun yang datang kepadanya. Allah ini dalam Perjanjian Baru hidup di dalam pribadi Yesus. Dan dalam diri Yesus inilah kasihan dan kemurahan hati yang mengatasi keadilan. Karena itu, barang siapapun yang ingin mengikuti Yesus sebagai murid dan sahabatnya harus berbuat dengan mengikuti landasan hidupnya, yaitu kasih, kemurahan hati, dan belas kasihan. Bukan keras hati dengan hanya mempersoalkan dan memperhitungkan, apalagi dengan tidak berbelas kasihan. Allah yang adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus telah memperkenalkan dirinya dalam bacaan pertama hari ini. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku.
Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikian kita dengar dalam bacaan pertama. Bukankah masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja yang bekerja 11 jam di kebun anggur itu juga menggambarkan masalah keadaan di dalam masyarakat kita sekarang ini? Ada orang yang telah bekerja sekuat tenaga, penuh dedikasi, tak mengenal lelah. Maka ia menuntut seperti dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam perumpamaan yang telah bekerja 11 jam. Keadaan ini dapat terjadi di banyak lingkungan hidup kerja, di lingkungan lembaga, perusahaan, bahkan di lingkungan kita di dalam gereja. Yang coba menghayati ini adalah keuskupan-keuskupan yang diberikan kepada para imamnya. Imam yang sudah 50 tahun, yang 25 tahun, yang setahun uang sakunya sama. Itu mencoba memandang bahwa seperti inilah, dan semua itu berapapun yang boleh hanyalah kita syukuri, kami syukuri. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, kita jangan sampai lupa bahwa tidak ada seorang pun dapat merasa patut, apalagi berhak menuntut berkat yang sudah disediakan Allah baginya. Pekerjaan atau jasa, baik apapun yang kita lakukan, tidak memberi hak untuk kita menuntut dari Allah. Di dalam kerajaan Allah, tidak dikenal hak-hak khusus serupa itu. Terhadap Allah, kita tidak mempunyai hak apapun, kita hanya boleh menerima dan bersyukur. Untuk mengatasi perasaan, tuntutan, atau ketidakpuasan semacam itu, kita harus mengarahkan perhatian kita kepada wajah Yesus yang berbelas kasihan yang telah disalibkan. Di sanalah kita melihat nyata wajah Allah yang murah hati. Pandangan dan pemikiran manusia terbatas, sedangkan belas kasih dan rahmat Allah tak mengenal batas. Allah tidak berbuat dengan ukuran kita. Ukuran Allah yang dipakai Yesus ialah melihat sesama sebagai saudara dan saudari, seperti dibuktikan dalam seluruh hidupnya. Sebab menurut Yesus, Allah Bapanya apabila ia memilih seseorang dan memberikan rahmat khusus, berkat ataupun pahala kepadanya, Allah kemudian tidak menyingkirkan orang lain ataupun mencabut rahmatnya daripadanya. Maka di sini kita boleh belajar bahwa kita jauhkan iri hati ketika ada orang lain lebih sukses ketimbang kita, lebih dipakai oleh Allah ketimbang kita. Berkat dan rahmat Allah sungguh tak terbatas, dan setiap orang masing-masing menerima bagiannya sendiri. Barang siapa menerima lebih daripada lainnya, janganlah ia sombong, apalagi menyingkirkan orang lain. Hanya dengan demikian, ia mulai memahami nilai-nilai sikap hidup yang berlaku dalam kerajaan Allah yang didirikan Yesus. Disitulah baru dapat sungguh dipahami dan dilaksanakan dengan benar arti kasih dan keadilan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, Yesus mengajarkan kepada kita, atasilah rasa cemburu dan iri hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.